Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ansyari Siregar. Saya berasal dari kelas Manajemen Dakwah D. NIM saya 0104212082. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pancasila. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari judul-judul yang ada di silabus mata kuliah Pancasila. Judul yang pertama, latar belakang perlunya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Alasan diperlukannya pendidikan Pancasila adalah untuk membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, yang menghormati person politik dan kering dari jiwa kewarganegaraan. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, yang kedua, wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan identitas nasional. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri serta lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dan yang ketiga, identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa. Ini adalah pengertian suatu bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang diwakili oleh tradisi, budaya, dan bangsa yang khas. Dan judul yang ketiga, negara dan warga negara. Baiklah, yang pertama itu negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara umum merupakan anggota dari suatu negara. Yang keempat ialah sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Sistem politik di Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya pemerintah bebas dalam menyelesaikan masalah bersama, tetapi tidak menggunakan cara yang menimbulkan kelompok lain merugi. Aktif artinya pemerintah Indonesia berperan aktif dalam membantu negara lain yang terkena konflik. Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah presiden. Dinamakan sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di bawah penguasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini terdapat beberapa perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian judul yang kelima adalah HAM dan implementasinya di Indonesia. Di Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila, sehingga implementasi hak asasi manusia di Indonesia seharusnya berjalan dengan baik sesuai dengan sifat-sifat dasar dari paham demokrasi Pancasila. Menurut ideologi tersebut,
Hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, namun tetap dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Jadi, ideologi ini menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Namun, hal tersebut perlu dikaji lebih dalam, sebab ideologi yang dianut oleh negara Indonesia tercinta ini belum tentu dapat diterapkan oleh rakyat tersebut dengan benar sepenuhnya. Judul yang keenam, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak yang diterima setiap manusia yang berada pada suatu negara tertentu dan dibatasi dengan adanya aturan yang berlaku. Contoh dari hak warga negara antara lain yang pertama, berhak mendapatkan lapangan kerja yang layak. Kemudian, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Kemudian, berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian, berhak mendapatkan pengakuan atau aktualisasi diri. Kemudian, berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Beberapa contoh kewajiban negara. Yang pertama, menjadi warga negara yang baik dan sopan sesuai budaya dan bangsa, kemudian membayar pajak tepat pada waktunya, kemudian menjaga kestabilisan keamanan dalam hubungan dengan warga lain, kemudian berperilaku dan beretika sebagaimana wajarnya, dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian judul yang ketujuh ialah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Judul yang ke-8, Konstitusi. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem, politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Kemudian judul yang ke-9, HAM atau Hak Asasi Manusia. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Kemudian judul yang ke-10, Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dalam kerangka NKRI, implementasi paradigma desentralisasi di Indonesia selaras dengan Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dilakukan untuk memperkuat format negara kesatuan atau NKRI, bukan dalam format negara federal atau federalisme. Kerangka otonomi daerah secara luas di Indonesia. Dengan demikian diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam menggerakkan laju pembangunan di berbagai bidang di daerah dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Judul yang ke-11, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah apabila hasilnya baik, prosesnya baik, serta berhasil memanajemen lainnya pemerintahan sesuai dengan prinsip. Dan judul yang ke-12 adalah Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan korupsi bertujuan untuk membangun nilai sehingga individu tidak ingin korupsi. KPK berharap perguruan tinggi dapat berperan serta membentuk individu-individu yang berintegritas untuk menjalankan peran di masyarakat. Judul yang terakhir atau judul yang ke-13 adalah Masyarakat Madani atau Civil Society.
Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, seni, pelaksanaan, pemerintah oleh hukum, dan tidak nafsu atau keinginan individu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.